Langit senja menutup lintasan dengan cahaya merah temaram, seolah memberi mahkota bagi raja yang tengah berkuasa. Nama Uriarte berkumandang di setiap sudut padok, dijunjung sebagai penguasa yang tak tergoyahkan. Podium demi podium ia kuasai dengan senyum angkuh, dan semua rival hanya bisa menunduk di bawah bayangan besar tahtanya. Tidak ada yang berani bermimpi menggulingkan sang raja, kecuali satu orang, Veda. Bagi Veda, Uriarte bukan sekadar rival, melainkan gunung yang harus diruntuhkan. Setiap langkah, setiap sorakan untuk Uriarte, baginya adalah cambuk pembakar jiwa. Ia tahu dunia tidak menaruh harapan padanya, banyak yang masih menyebutnya bocah nekat yang sering jatuh, terlalu liar untuk bisa bertahan. Namun di balik tatapan matanya yang membara, tersimpan rencana gila yang bahkan Uriarte sendiri tak akan sangka. Malam-malam panjang ia habiskan di garasi kecil, memandangi rekaman balapan Uriarte. Setiap tikungan dipelajari, setiap momen pengereman diulang berkali-kali. Veda tidak sedang belajar, ia sedang merancang kudeta. Tahta tak bisa direbut dengan kecepatan saja, gumamnya, tapi dengan strategi. Kata-kata itu jadi mantra, menuntunnya ke jalan yang lebih gelap, jalan seorang pengguling raja. Sementara itu, Uriarte berdiri di puncak kejayaan. Ia percaya tidak ada yang bisa menyentuhnya. Wartawan menulis namanya seolah takdir juara dunia sudah dikunci. Bahkan tim rival pun diam-diam mengakui, satu-satunya pertanyaan bukan siapa juara, melainkan berapa besar Uriarte akan menang. Namun di antara kerumunan yang bersorak untuk sang raja, ada sepasang mata yang menatapnya dengan dingin, mata Veda, penuh janji akan badai yang akan datang. Di garasi, rekan satu tim Veda mulai gelisah melihat kegigihannya. "Kau terlalu keras pada dirimu, Da," ucap salah satu mekanik. Veda hanya menatap kosong ke arah papan data telemetri. "Aku tidak keras pada diriku. Aku keras pada tahta yang tidak seharusnya ia miliki," jawabnya lirih. Kata-kata itu membuat bulu kuduk orang-orang di sekitarnya berdiri, seakan bocah ini sedang menulis naskah kudeta dengan darah dan keringatnya sendiri. Musim pun berjalan dengan wajah yang terlihat biasa, Uriarte tetap mendominasi, sementara Veda masih naik turun di papan tengah. Semua orang mengira cerita ini sudah ditentukan. Tapi bagi Veda, itu hanyalah bayangan yang ia biarkan menutupi niat sebenarnya. Ia tahu, untuk menggulingkan raja, ia harus sabar, harus mengendap seperti hantu di balik singgasana. Hari itu, di balik sorak-sorai podium untuk Uriarte, Veda berbisik pada dirinya sendiri, raja boleh bersinar di atas panggung, tapi bayangan selalu ada di bawahnya. Dan aku adalah bayangan itu. Hari berganti, namun bayangan tekad Veda semakin pekat. Dari luar, ia terlihat biasa saja, remaja yang masih mencari pijakan di tengah kerasnya lintasan. Namun di dalam dirinya, ada api yang tak bisa padam. Setiap kali Uriarte mengangkat piala, api itu justru semakin menyala, membakar rasa sakit menjadi bahan bakar yang tak ternilai. Dunia melihat Veda sebagai bocah labil, tetapi dalam kesenyapan, ia menajamkan diri bagai pedang. Balapan berikutnya menjadi saksi akan nyalinya. Veda menempel ketat di belakang Uriarte selama beberapa lap, seperti bayangan yang enggan pergi. Penonton bersorak ketika Uriarte memimpin, tapi sebagian mulai menoleh ke layar, bertanya-tanya, siapa bocah nekat yang terus berada di ekor sang raja. Bagi Veda, itu bukan sekadar adu cepat. Itu adalah cara merasakan detak jantung musuh, menghafal ritme nafasnya, menunggu celah sekecil debu di aspal. Namun kesabaran itu berbayar mahal. Di tikungan tajam, motor Veda tergelincir. Ia terlempar ke kerikil, tubuhnya terguling keras. Penonton menahan napas, sementara Uriarte melesat tak tersentuh. Dunia kembali menertawakan bocah. "Itu terlalu liar," kata komentator. Tapi saat Veda bangkit dari kerikil, matanya tidak menampilkan kekalahan. Ada senyum tipis yang justru membuat bulu kuduk berdiri, senyum orang yang sedang menikmati sakitnya luka sebagai bagian dari rencana. Malam setelah jatuh itu, garasi Veda sunyi.
Mekaniknya mencoba menenangkannya, tapi bocah itu justru tertawa kecil. "Biar mereka kira aku gagal," katanya sambil menempelkan es di bahunya yang memar. "Semakin aku jatuh, semakin mereka lengah. Dan saat waktunya tiba, aku akan bangkit dengan cara yang tak bisa mereka pahami." Kata-kata itu menggema di ruang sempit, seakan ramalan yang kelak menggetarkan sejarah. Uriarte, di sisi lain, semakin pongah. Ia tak peduli dengan bocah yang jatuh bangun di belakangnya. Baginya, Veda hanyalah penghibur balapan, bumbu tambahan untuk menambah cerita kemenangannya. Namun tanpa sadar, rasa meremehkan itulah yang mulai menjadi racun dalam darah sang raja. Racun yang ditanamkan Veda dengan sengaja. Hari-hari latihan menjadi neraka pribadi bagi Veda. Ia memaksa tubuhnya melampaui batas, menantang rasa sakit, jatuh lalu bangkit lagi. "Untuk menumbangkan raja, aku harus jadi badai," ucapnya sambil menatap lintasan kosong. Kata-kata itu menjadi sumpah, seakan ia mengikat dirinya pada takdir yang tak bisa diubah. Dan saat musim bergulir, meski statistiknya tak berkilau, sebuah bisikan mulai terdengar di kalangan pengamat, ada sesuatu yang berbeda dari bocah bernama Veda ini. Ia bukan sekadar pembalap, ia sedang menyusun api dalam senyap, api yang suatu hari siap membakar singgasana raja. Lintasan mungkin terlihat sama bagi semua orang, aspal hitam yang dilintasi ban demi ban. Tapi bagi Veda, setiap tikungan adalah huruf, setiap garis balap adalah kalimat, dan keseluruhan lintasan adalah kitab suci yang harus ia hafalkan. Malam-malam panjang ia habiskan memutar ulang rekaman balapan Uriarte, memperlambat gerakan, menghitung jarak pengereman hingga ke sepersekian detik. Ia tidak hanya balapan, ia sedang menulis strategi kudeta di balik bayangan. Setiap seri, Veda tampak seperti pembalap biasa, kadang finish 5 besar, kadang bahkan tak menuntaskan lomba. Publik melihatnya sebagai inkonsistensi. Tapi hanya Veda yang tahu, semua itu sengaja. Ia sedang menyembunyikan taringnya, membuat dunia percaya bahwa dirinya hanyalah bayangan tanpa bentuk. Di dalam kepala mudanya, ia merancang pola poin, menandai kapan harus menyerang, kapan harus menahan, dan kapan harus pura-pura kalah. Di lintasan, ia mulai menempel Uriarte bukan untuk menyalip, tapi untuk mencuri. Setiap lap, ia merekam gerakan, bagaimana Uriarte membuka gas, di titik mana ia ragu sepersekian detik, bahkan kebiasaan kecil seperti menoleh sesaat sebelum tikungan tajam. "Raja ini bukan tanpa cacat," gumam Veda dalam helmnya, suaranya bergetar oleh semangat yang menyala. "Aku hanya butuh waktu untuk merobohkannya." Rekan setim dan mekaniknya mulai curiga. "Dah, kenapa kau tak habis-habisan? Kau bisa podium, tapi malah menahan diri," tanya mereka. Veda hanya menjawab dengan tatapan dingin. "Podium tak berarti apa-apa kalau tahta masih berdiri. Aku bukan datang untuk jadi bayangan, aku datang untuk jadi badai yang menelan semua cahaya." Kata-kata itu membuat suasana padok hening, seakan semua orang sadar bahwa bocah ini sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar podium. Sementara itu, Uriarte tetap memimpin klasemen dengan nyaman. Ia menatap papan poin dengan senyum penuh percaya diri. "Anak itu, dia terlalu liar untuk jadi ancaman," ucapnya pada wartawan. Namun di balik layar, grafik telemetri yang dipelajari analis menunjukkan hal berbeda. Garis balap Veda semakin rapat, kecepatan masuk tikungan makin stabil, dan setiap kali menempel Uriarte, jarak pengeremannya semakin berani. Itu tanda bahaya, tanda kudeta sedang dipersiapkan. Malam sebelum balapan berikutnya, Veda berdiri sendirian di lintasan kosong. Lampu stadion redup, hanya ada suara angin menyapu tribun. Ia menutup mata, membayangkan Uriarte di depannya, lalu dirinya yang menyalip dengan manuver mustahil. Nafasnya berat, namun bibirnya melukis senyum dingin. Dia pikir aku anak kecil. Tapi anak kecil inilah yang akan menulis akhir kisahnya, bisiknya ke udara. Api dalam senyap kini telah berubah bentuk. Ia tak lagi sekadar nyala kecil di dada Veda. Ia menjelma strategi bayangan,
rencana kudeta yang diam-diam merambat, siap menyerang di saat dunia paling tidak menduga. Dan dari kejauhan, tanpa ada yang sadar, singgasana sang raja mulai retak oleh goresan halus yang tak terlihat. Hari itu, langit di atas sirkuit tampak kelabu, seakan ikut menyimpan rahasia besar yang akan segera meledak. Penonton memadati tribun, yakin Uriarte akan kembali memimpin dan mengukuhkan dirinya sebagai raja lintasan. Tapi di balik helm hitamnya, Veda mengatur napas, matanya berkilat penuh niat yang tak pernah dipahami siapapun. Ini bukan balapan biasa. Ini adalah hari pertama kudeta dimulai. Sejak lampu start padam, Uriarte langsung melesat, meninggalkan lawan-lawannya seperti biasa. Semua orang bersorak, percaya skenario lama akan berulang. Tapi di antara deru mesin, ada satu motor merah hitam yang tak pernah menjauh Veda. Ia menempel di belakang Uriarte, lap demi lap, tak memberi jarak lebih dari setengah detik. Komentator berteriak kaget, siapa anak ini? Dia menolak tunduk. Uriarte, yang biasanya balapan dengan tenang, mulai merasa aneh. Ia menoleh sekilas ke layar pitboard, dan selalu melihat angka yang sama, plus 0.3, plus 0.2, bahkan sesekali plus 0.1. Bayangan itu tak mau pergi. Apa bocah ini sudah gila? Gumamnya dalam helm, memacu motor lebih keras. Tapi semakin ia berlari, semakin rapat Veda menempel, seolah nafasnya sendiri mengejar. Memasuki lap terakhir, drama mencapai puncak. Uriarte masih memimpin, tapi wajahnya tegang. Veda, di balik helm, mengulum senyum tipis. Inilah saat yang ia rancang berbulan-bulan, manuver kudeta. Di tikungan terakhir, tempat di mana semua pembalap biasanya bermain aman, Veda justru membuka gas lebih awal. Ban belakangnya sedikit tergelincir, hampir kehilangan grip. Penonton menjerit, yakin ia akan jatuh. Tapi entah bagaimana, motor itu tetap tegak dan melesat ke sisi dalam Uriarte. Kedua motor nyaris bersentuhan, percikan api beterbangan dari footstep yang bergesek dengan aspal. Uriarte tak percaya bocah ini berani menyalip di tempat terlarang. Namun sebelum ia bisa menutup celah, Veda sudah lebih dulu menyusup, menyambar posisi terdepan hanya beberapa meter sebelum garis finish. Penonton terdiam sepersekian detik, lalu meledak dalam sorakan tak terkendali. Bendera finish dikibarkan, dan untuk pertama kalinya, Uriarte tidak ada di barisan paling depan. Kamera menyorot wajahnya di padok, kaku, tak percaya tahtanya diguncang bocah yang selama ini ia anggap remeh. Sementara itu, Veda berdiri di atas motornya, mengepalkan tinju ke langit mendung. Itu bukan sekadar kemenangan. Itu adalah deklarasi perang. Dan sejak hari itu, dunia tahu satu hal, kudeta telah dimulai. Sang raja bukan lagi tak tergoyahkan. Ada badai bernama Veda yang siap menulis ulang sejarah dengan tinta api di atas lintasan. Setelah kemenangan gila di tikungan terakhir, nama Veda mulai menghiasi headline media. Badai baru di lintasan, tulis salah satu koran olahraga. Publik mulai melihatnya sebagai ancaman nyata bagi Uriarte. Namun justru pada puncak sorotan itu, Veda melakukan hal yang tak terduga, ia melemah. Balapan berikutnya, ia tampil berantakan. Start buruk, salah pengereman, bahkan sempat finish jauh di luar 10 besar. Dunia bingung, apakah kemenangan itu hanya kebetulan? Uriarte tersenyum puas melihat bocah itu kembali tersandung. Dia hanyalah ledakan sesaat, katanya pada wartawan, penuh keyakinan bahwa tahtanya tetap aman. Tim Uriarte pun kembali rileks, merasa badai sudah berlalu. Namun mereka tidak tahu, apa yang terlihat sebagai kelemahan hanyalah bagian dari rencana besar, jebakan yang sedang dipasang perlahan. Veda sengaja menahan diri, mengorbankan beberapa seri demi satu tujuan. Di balik helm, ia merasakan frustrasi semu, membiarkan kamera menangkap ekspresi kecewa agar dunia percaya ia goyah. Padahal di dalam kepalanya, ia sedang menghitung, mengukur kapan Uriarte akan terlalu percaya diri, kapan jarak poin akan tampak mustahil untuk dikejar, sehingga sang raja benar-benar menurunkan kewaspadaan.
Malam setelah salah satu balapan buruknya, Veda duduk sendirian di padok. Rekan setimnya mendekat, mencoba menenangkannya. Kau tak perlu terlalu keras pada dirimu, Da. Kau masih muda, kekalahan itu wajar. Tapi Veda hanya menatap kosong ke arah lintasan yang sunyi, lalu tersenyum samar. Kekalahan, itu hanya umpan. Seekor serigala harus menyamar sebagai domba sebelum menerkam. Kata-kata itu membuat mekaniknya terdiam, merasakan dinginnya rencana yang lebih menyeramkan dari sekadar balapan. Uriarte, semakin hari semakin percaya bahwa Veda sudah habis, mulai mengendorkan fokusnya. Ia lebih banyak tampil glamor di media, menikmati sorakan, dan tertawa di ruang wawancara. Tidak ada yang bisa menggulingkan raja, katanya angkuh. Ia tidak sadar bahwa langkah-langkahnya sedang dipantau, dan keangkuhannya sedang ditulis Veda sebagai bagian dari naskah kudeta. Di lintasan berikutnya, lagi-lagi Veda tak memaksakan diri. Ia hanya menempel di belakang rombongan tengah, seakan sekadar ikut meramaikan. Tapi sorot matanya tajam, memperhatikan bagaimana Uriarte mulai lengah, melakukan kesalahan kecil di sektor-sektor yang dulu selalu sempurna. Setiap celah itu ia simpan, setiap keraguan itu ia tandai. Ia tahu, waktunya belum tiba, tapi badai selalu datang ketika langit tampak paling tenang. Dan di tengah musim yang tampak jinak, sebuah kebenaran yang menakutkan lahir. Veda sedang menulis strategi kudeta paling berbahaya, bukan dengan kecepatan semata, tapi dengan kesabaran setajam pisau. Dunia melihat bocah yang mulai redup, tapi sesungguhnya, ia sedang menggali lubang dalam untuk menjebloskan raja ke dalam kehancurannya sendiri. Langit mendung menggantung di atas sirkuit seperti tirai kelabu yang menutupi panggung drama. Hujan turun deras, membasahi aspal hingga licin bagai kaca. Para pembalap bergegas mengganti setup, tim-tim sibuk berdiskusi soal pilihan ban. Semua mata tertuju pada Uriarte yang dikenal sebagai penguasa balapan basah. Dunia yakin, di trek licin ini sang raja akan kembali menunjukkan dominasinya. Namun di sudut padok yang sepi, Veda mengambil keputusan yang dianggap gila. Saat semua memilih ban hujan penuh, ia justru meminta setup kombinasi tak lazim, ban depan basah, ban belakang semi kering. Mekaniknya terkejut, mencoba membujuk, "Da, kau bisa jatuh dalam 3 lap pertama. Ini bunuh diri." Tapi Veda hanya menatap hujan yang menetes deras, lalu menjawab dingin, "Badai tidak pernah memilih tempat. Aku akan menari di atas genangan." Balapan dimulai dengan ledakan air dari roda-roda yang berputar. Uriarte langsung melesat, tampak nyaman seperti biasanya. Veda, di awal, terlihat kesulitan menjaga grip. Penonton mengira keputusan itu salah besar. Dia akan tergelincir kapan saja, teriak komentator. Namun lap demi lap, saat lintasan mulai mengering di beberapa sektor, sesuatu yang aneh terjadi. Motor Veda makin cepat, sementara Uriarte mulai kehilangan kestabilan. Seperti badai yang datang tiba-tiba, Veda mulai memangsa satu demi satu lawannya. Overtake demi overtake ia lakukan dengan brutal, menyapu lawan bagai angin puyuh. Kamera televisi berkali-kali menyorotnya dengan takjub, bocah yang dianggap goyah kini melaju bagai binatang buas yang baru saja dilepas dari kurungan. Dan ketika akhirnya ia menempel di belakang Uriarte, tribun bergetar oleh sorakan tak percaya. Uriarte berusaha mempertahankan posisi, tapi ban full wet miliknya semakin aus di lintasan yang mengering. Motor bergoyang, ritme terganggu. Veda, dengan kombinasi gilanya, justru makin mantap. Di tikungan lebar, ia menyusup dari sisi dalam, memaksa Uriarte melebar. Manuver itu nyaris membuat keduanya bersenggolan, tapi Veda melesat tanpa ragu, meninggalkan sang raja dalam kepanikan. Ketika bendera finish dikibarkan, Veda melintasi garis pertama dengan jarak yang membuat dunia terperangah. Uriarte hanya bisa menatap papan hasil, tak percaya dirinya dikalahkan di arena yang seharusnya ia kuasai. Sorak-sorai penonton bercampur dengan hujan yang masih menetes, menciptakan simfoni kemenangan yang dramatis. Dan sejak hari itu,
Semua orang tahu, badai yang selama ini bersembunyi akhirnya memperlihatkan wujudnya. Veda bukan lagi sekadar bayangan atau kebetulan. Ia adalah badai di balik hujan, dan badai itu baru saja merobek mahkota sang raja. Uriarte duduk kaku di padok, helm masih menempel di kepalanya meski balapan telah usai. Wajahnya pucat, bukan karena lelah, melainkan karena hantaman kenyataan, ia dikalahkan di medan yang seharusnya menjadi kerajaannya. Selama ini, ia selalu percaya tak ada yang bisa menandingi dirinya di trek basah. Tapi Veda, bocah yang dianggap hanya bayangan, telah mencabik-cabik mitos itu dengan keberanian gila. Retakan pertama di tahtanya telah lahir. Media pun tak tinggal diam. Judul-judul berita berhamburan, Uriarte tumbang di arena favoritnya, badai bernama Veda, apakah sang raja mulai retak? Setiap kata adalah palu yang menghantam ego Uriarte. Ia mencoba menepis dengan senyum di depan kamera, namun di balik layar, amarah dan kegelisahan membakar dadanya. Ia sadar, sorotan kini tidak hanya miliknya, Veda sudah mulai merebut panggung. Sementara itu, Veda tetap tenang. Ia tidak terjebak euforia kemenangan. Baginya, ini baru permulaan. Saat diwawancara, ia hanya berkata singkat, "Aku tidak mengejar kemenangan. Aku mengejar kebenaran bahwa tahta bisa diguncang." Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk jantung Uriarte. Sang raja tahu, bocah ini tidak sekadar pembalap, ia adalah ancaman yang hidup dan bernapas. Di lintasan seri berikutnya, tekanan mulai terlihat. Uriarte, yang biasanya tenang, kini terburu-buru dalam setiap lap. Ia melakukan kesalahan kecil, terlalu cepat masuk tikungan, salah pilih jalur, bahkan hampir crash. Veda, meski tidak selalu menang, selalu hadir di dekatnya, seakan bayangan yang terus menghantui. Bagi Uriarte, setiap kali menoleh ke belakang, selalu ada motor merah hitam dengan nomor yang mulai menghantui pikirannya. Tim Uriarte mulai gelisah. Mereka berusaha menenangkan sang raja, mengatakan poin masih aman, jarak masih cukup jauh. Namun Uriarte tak lagi mendengar. Setiap malam, ia teringat sorot mata Veda, senyum dingin bocah itu, dan manuver-manuver yang tidak masuk akal. Tidurnya gelisah, pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan lagi penguasa, melainkan buruan. Veda, di sisi lain, semakin menikmati permainan ini. Ia tidak perlu selalu menang, cukup membuat Uriarte terperangkap dalam rasa takutnya sendiri. Retakan sudah ada, bisiknya pada dirinya sendiri saat menatap papan klasemen. Sekarang tugasku hanya memperlebar celah itu, hingga tahta benar-benar runtuh. Ia tahu, perang ini bukan lagi sekadar soal kecepatan, tapi soal jiwa yang paling kuat bertahan. Dan di tengah musim yang semakin panas, dunia menyaksikan perubahan besar. Uriarte, yang dulu tampak tak tergoyahkan, kini mulai goyah. Langkahnya tidak lagi mantap, sorot matanya tidak lagi jernih. Retakan kecil di tahtanya kini terlihat jelas, dan Veda berdiri di baliknya, siap menghancurkan singgasana itu dengan sekali hantaman lagi. Suatu malam di tengah musim, dunia balap diguncang bukan oleh suara mesin, melainkan oleh berita besar. Seorang jurnalis investigasi merilis laporan panjang tentang strategi rahasia Veda. Data telemetri, grafik lap, bahkan pola finish menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Sejak awal musim, Veda sengaja mengatur performanya, berpura-pura goyah di beberapa seri, hanya untuk menjaga stamina, menyamarkan kemampuan, dan menunggu momen yang tepat. Dunia tercengang, apa yang selama ini terlihat acak, ternyata adalah skema gila yang terencana. Publik pun terbelah. Sebagian memuji Veda sebagai mastermind muda, otak brilian yang berani melawan sistem. Sebagian lagi mencibirnya sebagai pembalap manipulatif, anak nekat yang bermain-main dengan resiko. Namun satu hal pasti, namanya tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Ia bukan sekadar bayangan yang beruntung, ia adalah perencana kudeta yang cerdik. Uriarte, ketika mendengar kabar itu, hampir menghancurkan ruang ganti timnya. Ia merasa dikhianati oleh kenyataan.
Selama ini ia pikir bocah itu hanya liar dan tidak konsisten, padahal ternyata setiap langkah Veda adalah bagian dari jebakan. Dia mempermainkanku. Dia mempermainkan kita semua, teriaknya. Wajahnya memerah karena amarah bercampur ketakutan. Untuk pertama kalinya, sang raja merasa dirinya bukan hanya diserang di lintasan, tapi juga dipermalukan di depan dunia. Dalam konferensi pers, Veda ditanya soal laporan itu. Dengan tatapan tenang dan suara datar, ia menjawab, apakah itu skema gila? Mungkin, tapi bukankah gila itu satu-satunya cara untuk menggulingkan raja? Kalimat itu langsung viral, menjadi kutipan yang diulang jutaan kali. Dunia melihatnya bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai pemberontak yang berani menantang mitos tahta. Sejak saat itu, tekanan pada Uriarte semakin menjadi. Setiap kali ia salah, media menghubungkannya dengan strategi Veda. Setiap kali ia gugup di lintasan, penonton bersorak, retak, retak. Kata itu menjadi bayangan yang memburu Uriarte, merusak fokusnya, membuatnya semakin mudah jatuh ke perangkap psikologis. Veda, sementara itu, tetap bergerak dengan tenang. Ia tidak terlalu peduli dengan opini publik, sebab baginya tujuan akhir sudah jelas, merebut mahkota. Dalam benaknya, ia terus menghitung poin, mengatur langkah, dan menyiapkan jurus pamungkas untuk final. Biarkan mereka tahu skemaku, gumamnya sendirian di padok. Karena tahu saja tidak akan menghentikan badai. Dan ketika musim memasuki babak terakhir, dunia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar duel di atas lintasan. Ini adalah perang strategi, perang jiwa, dan perang harga diri. Skema gila Veda telah terbongkar, dan sekarang, semua orang menunggu apakah sang raja bisa bertahan, atau singgasananya akan benar-benar direbut di pertempuran akhir. Sirkuit penuh sesak, udara dipenuhi tegang yang bisa dirasakan hingga ke tulang. Inilah seri terakhir, penentu segalanya. Klasemen menunjukkan keduanya hanya dipisahkan oleh beberapa poin tipis. Jika Uriarte menang, tahtanya akan selamat. Jika Veda menang, maka sejarah akan tercatat, bocah pemberontak merebut mahkota dari raja. Dunia menahan napas menanti perang yang tak terhindarkan. Lampu start padam, dan duel pun dimulai. Uriarte langsung tancap gas, mencoba membuktikan dirinya masih raja. Tapi Veda, yang selama musim ini menjadi bayangannya, kini menempel ketat sejak tikungan pertama. Deru mesin terdengar seperti genderang perang, setiap gesekan ban seakan memercikkan api dari bara dendam yang tak pernah padam. Lap demi lap, keduanya saling bertukar posisi. Uriarte menyalip di lintasan lurus, Veda membalas di tikungan tajam. Mereka bersenggolan, saling dorong, bahkan hampir terjatuh. Komentator berteriak histeris, penonton berdiri dari kursinya. Ini bukan balapan, ini duel untuk hidup dan mati, teriak salah satu komentator. Uriarte mengerahkan seluruh pengalamannya, mencoba membuat jarak. Namun setiap kali ia membuka celah sekecil rambut, Veda masuk tanpa ragu, seperti bayangan yang menolak hilang. Wajah Uriarte semakin tegang, keringat menetes deras meski udara dingin. Ia sadar, bocah ini tidak akan berhenti sampai tahta benar-benar runtuh. Memasuki dua lap terakhir, ketegangan mencapai puncaknya. Kedua motor nyaris berdampingan sepanjang lintasan, suara mesin berpadu menjadi simfoni perang. Uriarte menggertakkan gigi, berteriak dalam helmnya, tidak ada yang boleh merebut singgasanaku. Sementara Veda hanya berbisik pada dirinya sendiri, ini saatnya badai merobek langit. Lap terakhir tiba, Uriarte masih memimpin, tapi Veda menunggu, seperti pemburu yang tahu kapan harus menyerang. Di tikungan terakhir, tempat yang sama di mana ia pernah memulai kudeta, Veda membuka gas lebih awal, ban belakangnya bergetar di ambang batas. Motor hampir tergelincir, penonton menahan napas, lalu, boom. Veda menyusup ke sisi dalam, manuver mustahil yang bahkan kamera sulit menangkapnya. Kedua motor melintas garis hampir bersamaan. Sekejap dunia membeku, lalu papan hasil resmi muncul di layar, Veda lebih cepat 0,021 detik. Tribun meledak dalam sorakan gila,
Sementara Uriarte terkulai, tak percaya tahtanya benar-benar direbut. Veda mengangkat tinjunya ke langit, bukan sekadar pemenang, ia adalah pemberontak yang menuntaskan kudeta. Dan perang ini telah menemukan pemenangnya. Saat garis finish dilewati, dunia balap seperti terhenti. Uriarte terpaku di atas motornya, matanya kosong menatap papan hasil yang tak bisa ia percayai. 4 tahun ia memegang mahkota, 4 tahun ia ditakuti di lintasan, tapi kini semua itu runtuh hanya karena 0,021 detik. Kepalanya tertunduk, tangan gemetar di stang, seolah beban seluruh dunia menimpanya sekaligus. Di sisi lain, Veda berhenti di Parc Fermé dengan raungan mesin yang terdengar seperti pekikan kemenangan. Ia turun, melempar helmnya ke udara, lalu berlutut mencium aspal. Air mata bercampur peluh menetes dari wajahnya, air mata seorang pemberontak yang berhasil menggulingkan raja. Sorakan ribuan penonton menggelegar, membawa nama Veda. Veda memenuhi langit sirkuit, media pun berebut mendekat, blitz kamera menyambar-nyambar, mikrofon diarahkan ke wajah bocah yang kini jadi simbol revolusi. Dengan napas masih terengah, ia berkata lirih tapi penuh makna, hari ini bukan aku yang menang. Hari ini, bayangan yang selama ini kalian remehkan, akhirnya jadi cahaya. Kata-kata itu langsung abadi, menghiasi headline di seluruh dunia. Uriarte, yang biasanya selalu angkuh, kali ini hanya bisa berjalan gontai ke podium. Wajahnya pucat, langkahnya berat, dan sorak penonton yang dulu selalu untuknya kini berganti menjadi ejekan. Ia berdiri di podium dengan kepala tertunduk, sementara di tengah, Veda berdiri tegak, mengangkat trofi tinggi-tinggi, trofi yang menandai berakhirnya sebuah dinasti. Di balik layar, kru dan tim Veda menangis haru, sebagian masih tidak percaya. Mereka tahu, semua skema gila, semua strategi yang dianggap nekat, akhirnya terbayar lunas. Seorang bocah yang berangkat dari nol, yang diremehkan sejak awal, kini duduk di singgasana paling bergengsi. Kudeta itu bukan hanya berhasil, tapi sempurna karena dilakukan di depan mata seluruh dunia. Malam itu, tribun masih bergemuruh meski balapan sudah usai. Nama Veda dieluk-elukan, sementara nama Uriarte hanya tinggal bayangan yang pudar. Bahkan komentator menyebut, kita baru saja menyaksikan lahirnya era baru. Era di mana seorang bocah gila mengubah aturan permainan. Sejarah tercatat, dan dunia tahu mereka telah menjadi saksi dari kudeta terbesar dalam dunia balap. Dan di tengah hingar-bingar itu, Veda berdiri di atas podium, menatap langit malam penuh kembang api. Dalam hatinya, ia berbisik, tahta bukan untuk diwariskan, tahta harus direbut. Dengan senyum tipis, ia menutup matanya sejenak. Kudeta telah usai. Raja lama telah tumbang, sejarah baru telah dimulai.